Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan berbagi informasi terkait dengan pendaftaran pendidikan profesi guru atau biasa disebut dengan PPG. Oke, kita lanjut ke sini. Ada mulai dari surat di sini, surat terkait dengan PPG ini dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi yang keluar tanggal 4 Februari 2022. Di sini sudah jelas disebutkan bahwa data calon peserta berdasarkan hasil pemutakhiran data pokok pendidikan atau Dapodik tertanggal 30 Januari 2022 saat itu memang bulan kemarin itu adalah data terakhir yang diambil oleh kementerian ini terkait dengan calon peserta. Jadi yang hasil sinkron Dapodik ya terakhir itu tanggal 30 Januari 2022. Kemudian siapa saja sih yang kategori apa saja itu peserta yang bisa mengikuti PPG ini? Kategorinya yang pertama adalah di sini ada 2 kategori. Guru yang diangkat sampai dengan tanggal 31 Desember 2015 dan guru yang diangkat mulai tanggal 1 Januari 2016 sampai dengan 1 Januari 2019. Itu adalah 2 kategori ini yang bisa mengikuti peserta pendidikan profesi guru atau PPG. Kemudian selanjutnya adalah peserta program PPG yang terdata belum mengikuti UTN sebanyak 4 kali. Itu. Kemudian dari mana kita bisa mendaftar? Di sini dikatakan bahwa di poin 4 ini calon peserta PPG atau calon peserta wajib melakukan pendaftaran melalui laman https ppg.kemdikbud.go.id dengan menggunakan akun SIM PKB masing-masing. Kemudian yang selanjutnya adalah yang paling penting ini linearitas antara ijazah dan bidang studi yang akan dipilih pada program PPG nanti, pada pendaftaran PPG nanti. Jadi harus yang linear antara ijazah dan bidang studi yang dipilih supaya diterima, begitulah. Kemudian persyaratan dan lain sebagainya di sini tertuang dalam lampiran-lampiran surat yang ditandatangani oleh PLT Direktur Pendidikan Profesi Guru Temu Ismail. Oke, kita lihat di sini di persyaratan dan tata cara pendaftarannya. Persyaratan peserta yang pertama di sini adalah guru yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan. Jadi memang guru yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan itu adalah saya kira memang guru yang selain daripada yang berada di lingkungan Kementerian Agama. Nah, jadi ada yang di lingkungan Kementerian Agama, ada juga di lingkungan pendidikan. Jadi di sini adalah yang dibuka tahun 2022 ini adalah guru yang berada di lingkungan Kementerian Pendidikan. Mungkin yang di lingkungan Kementerian Agama itu nanti lain lagi. Jadi saya kira memang ada juga cuman terpisah begitu. Tidak terpusat pada Kementerian Pendidikan ini. Yang kedua adalah terdaftar pada data pokok pendidikan atau Dapodik Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi. Jadi yang pertama tadi adalah dia pastinya adalah guru atau pendidik yang berada di Kementerian Pendidikan, di lingkungan Kementerian Pendidikan. Kemudian dia juga sudah terdaftar di Dapodik yang selanjutnya harus memiliki di sini UN UPTK. Guru yang sudah memiliki UPTK, kemudian juga telah diangkat menjadi guru sampai dengan 1 Januari 2019. Ini adalah syarat-syarat persyaratan peserta yang bisa mengikuti PPG. Kemudian memiliki kualifikasi S1. Ya, S1 di sini harus S1, nanti D2 atau yang masih kuliah sepertinya belum bisa mengikuti ini.
S1 tapi juga harus linear dengan bidang studi PPG yang akan diikuti. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir, berusia setinggi-tingginya maksimal 58 tahun, terhitung sampai dengan tanggal 31 Desember 2022. Yaitu maksimal 58 tahun, kemudian syarat yang selanjutnya adalah sehat jasmani dan rohani, kemudian bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa. Yang selanjutnya berkelakuan baik. Itu adalah persyaratan peserta. Kemudian persyaratan administrasinya, selain daripada persyaratan peserta yang harus ditempuh gitu ya. Kemudian persyaratan administrasi yang kedua di sini yang harus disiapkan oleh peserta itu adalah yang pertama hasil scan ijazah S1. Ini bisa asli, scanan scanan ijazah asli atau hasil scan dari ijazah yang fotokopi tapi sudah dilegalisir oleh perguruan tingginya. Jadi kemudian itu yang bagi yang mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat pernyataan dari Ditjen Dikti. Ya, itu ya. Jadi yang di scan itu cukup ijazah S1-nya saja. Kemudian peserta administrasi yang kedua yang harus disiapkan adalah SK hasil pindai atau scan SK pengangkatan. Nah, ya. Kedua adalah SK pengangkatan. SK pengangkatan ini SK pengangkatan pertama bagi guru. Ini harus asli atau fotokopi yang dilegalisir oleh Dinas Pendidikan provinsi, kabupaten atau kota. Tapi kalau memang sepertinya kalau yang ini untuk yang sekolah-sekolah di negeri. Tapi kalau yang sekolah di swasta sepertinya SK pengangkatannya kan dari yayasan. Itu juga yang harus disiapkan adalah SK pengangkatan. Kemudian kalau negeri itu sekolah negeri harus yang dari dilegalisir itu oleh dinas dan harus asli. Kemudian kalau yang SK yayasan berarti di yang yayasan gitu ya, yang swasta. Kemudian hasil pindai scan SK kenaikan pangkat terakhir bagi guru PNS saja. Jadi SK kenaikan pangkat yang terakhir, kemudian yang asli atau yang fotokopi legalisir, atau SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Ini untuk bagi guru non PNS. Nah, di sini SK pengangkatan 2 tahun terakhir. Jadi selain daripada SK pertama, SK pengangkatan pertama, kemudian yang harus disiapkan juga adalah SK pengangkatan 2 tahun terakhir bagi guru non-PNS. Tapi kalau yang untuk yang PNS, itu yang harus disiapkan adalah SK kenaikan pangkat terakhir, tapi yang non-PNS, atau bisa jadi yang masih statusnya honor, atau yang masih atau yang guru swasta, begitu ya, dari yayasan, itu SK pengangkatan 2 tahun terakhir atau SK tahun 2020, tahun pelajaran 2020-2021 dan 2021-2022. Jadi ini yang harus disiapkan. SK pertama dan SK 2 tahun terakhir. Kemudian SK terbaru delegalisasi oleh Dinas Pendidikan untuk yang PNS di sini. Dinas Pendidikan Provinsi untuk yang PNS ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah oleh ketua yayasan. Nah, ini untuk yang GTY atau guru tetap yayasan tadi ya, yang guru yang berada di sekolah-sekolah swasta. Kemudian Dinas Pendidikan Provinsi untuk guru bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK pemerintah daerah yang diberi kewenangan. Selanjutnya, persyaratan yang disiapkan juga adalah hasil atau scanan atau hasil scan pada SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, yaitu tahun 2020-2021
2001-2002. Ini SK pembagian tugas atau SK mengajar. Gitu. Kalau tadi SK pengangkatan, ini SK juga SK mengajar. Yang terakhir adalah hasil scan fakta integritas yang ditandatangi dan dibubuhi materi 10.000 format terlampir. Jadi ada nanti untuk fakta integritas ini ada di bagian surat ini, bagian terakhir kalau nggak salah. Nah ini dia, fakta integritas. Ini harus disiapkan, diisi oleh nanti Ibu Bapak Guru yang akan mengikuti atau yang akan mendaftar menjadi calon peserta PPG dalam jabatan. Ini harus dipersiapkan. Oke, selanjutnya di sini cara pendaftaran. Nah, masuk kepada cara pendaftaran. Aplikasi pendaftaran calon peserta seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2002 dapat dibuka melalui laman https://pendaftaran-ppg.kemdikbud.go.id menggunakan akun SIM PKB. Gitu ya. Kemudian guru membuka situs tersebut untuk melakukan pendaftaran dan upload dan mengunggah atau mengupload hasil yang persyaratan administrasi yang harus disiapkan tadi di sini. Bagi guru yang terkena internet, pendaftaran dapat dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan. Nah, jadi yang susah dari jangkauan internet yang masih berada di daerah blank spot gitu, ya bisa dibantu oleh kepala sekolah atau dinas pendidikan untuk mendaftar jadi calon peserta PPG ini. Kemudian guru menetapkan bidang studi yang akan diikuti PPG tadi. Di sini yang paling penting juga adalah hati-hati di sini terkait dengan pemilihan bidang studi, ini harus linearitas dengan ijazahnya. Harus linear, harus satu jurusan gitu. Dengan yang terdapat pada ijazah S1 atau D4-nya dan materi atau materi bidang studi, bidang studi yang akan dipilih. Guru mengisi nama perguruan tinggi, kemudian ya artinya ini adalah tinggal mengikuti langkah-langkah nanti yang disediakan oleh laman ini, pendaftaran ppg.kemdikbud.id. Coba nanti kita coba buka. Kemudian LPMP akan melakukan verifikasi dan validasi kesesuaian berkas dengan syarat-syarat administrasi yang telah ditentukan, di antaranya linearitas. Nah ini, jadi linearitas ini adalah menentukan hasil verifikasi daripada LPMP. Jadi perlu berhati-hati ketika menentukan bidang studi yang akan dipilih nanti. Harus linear dengan ijazah S1 atau D4. Hasil verifikasi dan validasi tersebut dinyatakan dengan 3 kategori sebagai berikut. Jadi hasilnya adalah disetujui, ditolak, atau ditolak perbaikan. Jadi nanti hasilnya ada 3 yang hasil verifikasi nanti yang akan keluar. Yang pertama disetujui, ya jelas ini disetujui, artinya diterima gitu ya. Jika berkas memenuhi syarat bidang studi PPG yang dipilih linear, kemudian yang lain-lainnya juga terpenuhi begitu. Kemudian ada juga yang ditolak permanen jika berkas tidak memenuhi syarat atau bidang studi PPG yang dipilih tidak linear dengan ijazah. Jadi hati-hati ketika memilih bidang studi dan ijazah yang dimiliki. Ijazah yang dimiliki dan bidang studi harus linear. Kalau tidak linear, nah hasilnya ditolak. Ditolaknya di sini ditolak permanen. Serta tidak dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana hukum tidak linear dengan program studi PPG yang ada. Nah, jadi itulah. Atau contohnya apa ya? Matematika mengambil bahasa Inggris gitu. Jurusan S1 bahasa Inggris mengambil bidang studi PPG matematika juga gitu. Ya begitulah. Jadi harus linear. Jadi harus kalau ijazah 1-nya bahasa Inggris, berarti dia harus bidang studi PPG-nya bahasa Inggris. Yang matematika ya bisa mungkin matematika, atau nanti kita lihat linearitas di sini, kalau salah di surat ini juga dicantumkan. Kemudian
Ada juga yang kategorinya tolak permanen. Maaf, tolak perbaikan. Jika berkas tidak lengkap di sini, yang dipilih tidak linear dengan ijazah, tetapi dimungkinkan adanya perbaikan. Contoh, guru dengan kualifikasi akademik sarjana bahasa Inggris memilih program studi PPG guru kelas SD. Jika guru tersebut ingin mengikuti PPG, maka guru harus memperbaiki program studinya menjadi bahasa Inggris. Itulah. Jadi ini masih bisa diperbaiki. Kalau tadi contohnya di sini sarjana hukum mungkin tidak bisa menjadi guru atau gimana ya. Kemudian, nah ada jadwal di sini. Pengumuman pendaftaran itu tanggal 3 Februari. Di sini sudah, ya surat inilah yang keluar di sini tanggal 4 Februari. Kemudian pendaftaran dan pengiriman berkas itu harusnya di sini tanggal 10 Februari. Ini saya bikin video ini adalah tanggal 10 Februari. Coba nanti kita buka apakah sudah dibuka pendaftaran untuk pengiriman berkasnya tanggal 10 Februari ini. Kemudian tadi untuk perbaikan berkas jika memang ada yang ditolak perbaikan di sini bisa dari tanggal 10 sampai tanggal 25 Februari itu masih bisa diperbaiki. Kemudian profil oleh petugas. Oh maaf. Jadi untuk perbaikan itu masih bisa ya tanggal 10 sampai tanggal 25. Kemudian profil oleh petugasnya oleh LPMP tanggal 10 sampai tanggal 28 Februari tadi ya. Kemudian pengumuman hasil seleksi administrasi pendaftaran itu tanggal 4 Maret. Ya mudah-mudahan jadwalnya sesuai dengan yang ada di surat ini. Nanti kita recheck apakah memang sudah dibuka atau belum. Ini sudah tanggal 10, saya bikin video ini tanggal 10 pukul 14. Oke. Di sini ada surat, di lampiran surat ini juga ada melampirkan terkait dengan linearitas kualifikasi S1 atau D4 dengan bidang studi. Jadi contoh di sini saya ambil contoh saja. Bidang studinya di sini adalah pendidikan PAUD atau pendidikan guru PAUD ya, PG PAUD. Jenjangnya adalah TK, kodenya 0TU. Program studi ya, ijazahnya ini kalau dia ingin mengambil bidang studi PPG atau dia menjadi guru di PAUD gitu, atau di TK, maka S1-nya itu yang linear dengan bidang studi tersebut adalah pendidikan luar biasa. Bisa pendidikan PAUD itu sudah pasti, PGRA, psikologi, bimbingan dan konseling. PSKGJ, pendidikan anak usia dini atau PAUD. Dan PSK, pendidikan guru pendidikan anak usia dini. Jadi itu. Kemudian yang SD, yang mungkin Bapak Ibu guru yang mengajar di SD itu bisa ijazahnya ya ini tadi. Bisa mungkin di sini PGSD, PGMI, Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan, Matematika itu masih linear dengan PGSD. Bahasa Indonesia, Bahasa dan Sastra Indonesia, Bahasa Indonesia dan Sastra Daerah, Pendidikan Bahasa, Sastra Indonesia dan Daerah, IPA, IPS, Tadris Bahasa Indonesia, Tadris IPA, Tadris IPS, dan sampai yang terakhir pendidikan guru sekolah dasar. Ini. Jadi masih bisa linear ketika ada Bapak Ibu guru sudah mengajar di SD, kemudian akan ikut PPG ini, ya, lihat ijazahnya ini masih linear. Ijazah-ijazah tersebut. Kemudian tadi apalagi yang bawah di sini banyak, ya Bapak guru nanti bisa dilihat dalam surat ini. Bisa dibaca-baca sendiri sampai ke bawah, lihat ijazahnya yang dimiliki apa, nanti tinggal dipilih bidang studi yang akan dipilih pada PPG nanti. Contohnya di sini bahasa Inggris, bisa dia punya ijazah pendidikan bahasa Inggris, dia bisa mengampu atau mengambil bidang studi PPG bahasa Inggris. Itu jelas ini bahasa Inggris semua, tidak ada di sini tidak bisa, artinya tidak bisa punya ijazah bahasa Indonesia dia mengambil bahasa Inggris. Ini tidak ada. Itu ya. Oke. Itu coba yang sekarang kita akan coba di sini.
akan dibuka sesuai jadwal ini tanggal 10 Februari. Coba kita coba pendaftarannya apakah sudah dibuka atau belum. Oke. Oke, gitu. Tadi halamannya adalah alamat pendaftarannya. Nah, di sini https pendaftaran ppg.kemdikbud.id. Coba kita buka di sini. Pendaftaran PPG. Nah, di sini ya, pendaftaran PPG Kemdikbud. Nah, alamatnya adalah pendaftaran ppg.kemdikbud.id. Coba kita buka. Nah, ini adalah yang harus dimasukkan adalah akun SIM PKB masing-masing. Coba kemudian masuk. Ini dia Ibu Bapak Guru yang terjadi di jadwal kemarin adalah tanggal 10. Kalau salah kemarin saya sempat buka juga. Sebelum tanggal 10 itu dibuka memang tanggal 10 pukul 10. Tetapi hari ini pukul 14.54 saya buka ini juga ternyata diundur kembali terkait mungkin di sini ada informasinya adalah terkait dengan adanya kebijakan berkaitan dengan realitas, maka untuk pembukaan registrasi PPG 2022 diundur maksimum 2 kali 24 jam dari tanggal 10 Februari. Silahkan cek berkala aplikasi SIM PKB PPG 2022. Terima kasih. Begitu Bapak Ibu Guru. Jadi ternyata untuk pendaftarannya belum dibuka. Jadi kita pantau secara berkala di sini. Ya 2 kali 24 jam mungkin bisa besok atau lusa juga dibuka atau mungkin bisa lebih cepat begitu. Yang perlu dipersiapkan tadi aja. Siapkan dulu aja berkas-berkasnya terkait dengan surat hasil scanan ijazah, SK-SK, kemudian yang terakhir adalah fakta integritas di sini yang harus disiapkan ya. Mumpung masih ada waktu di sini belum pendaftarannya belum dibuka. Mungkin itu saja Bapak Ibu Guru untuk informasi kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Nanti kita lanjut video bagaimana caranya mendaftar gitu ya, kalau nanti sudah dibuka seperti ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.